Yang diterangkan oleh Mas Wef itu adalah keterangan si rawi, bukan isi hadis Nabi. Ya, bukan isi hadis Nabi. Nabi tidak bilang begini, saya seumpama nih ya, saya ingin bunuh diri, ya, gara-gara pusing memikirkan umat yang murtad lagi misalnya. Bukan, itu bukan keterangan hadisnya, itu keterangan rawi. Nah inilah kalau nggak pernah belajar ilmu hadis, kalau pakai terjemahan saja, pasti mengarahnya ke sana. Padahal di tengah-tengah hadis itu ada keterangan rawi. Maksudnya Nabi Muhammad ini bagaimana? Nah itu di tengah-tengah itu ada keterangan rawi. Jadi bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan perkataan. Sekali saya ulangi lagi, kalau cuma baca terjemahan pasti kepincut hadis tersebut. Karena hadis itu termasuk hadis yang butuh keterangan dari rawi, dan itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Gitu. Ya intinya itu kan sudah ada di dalam hadis Sahih Bukhari, kan Sahih itu. Bukan kan sudah itu. Intinya kan ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Gitu Bang. Sampean tahu nggak Sahih loh itu apa? Ya udah itu kan hadis kalian gitu kok. Nah, saya tanya dulu, hadis Sahih Bukhari itu apa? Gitu, ya udah itu kan itu kan orang yang menulis hadis kan, namanya kan Bukhari. Cuma baca terjemahan dia, nggak bisa. Iya. Kenapa sih mesti bersembunyi di balik bahasa Arab? Kan sudah ada terjemahannya, Bang. Iya, bedanya kan antum umat terjemahan soalnya. Iya, saya kan umat terjemahan, betul. Makanya cukup baca terjemahan kan bisa ngerti. Kalau macam bahasa Arab kan itu hanya bersembunyi aja di balik bahasa Arab, nanti ngomong kanan kiri. Bersembunyi? Iya, kan sudah ada terjemahannya yang menerjemah. Apa sih? Apa Depak loh itu, nah main-main loh. Saya tidak bahas terjemahan Mas, terjemahannya bener, cuma sampean mengira itu hadis gitu loh. Padahal itu keterangan rawi, itu tok kesalahan antum. Kalau terjemahannya loh, bener. Tapi kan kenapa masuk di Sahih Bukhari? Ya. Saya tidak mempermasalahkan. Iya, kenapa masuk di Sahih Bukhari? Itu kan. Saya tanya dulu nih, Sahih Bukhari itu apa? Sahih Bukhari itu apa? Aduh, ya udah itu hadis kok. Sahih Bukhari itu apa, gimana sih Bang? Nggak paham kan? Dikira Sahih Bukhari itu Bukhari itu kan nama hadis, orang. Lalu kemudian kan dia yang menulis hadis. Loh, Bukhari itu kan nama orang. Kan dia yang menulis hadis itu. Loh, Sahih Bukhari bukan nama orang. Oh, bukan nama orang. Bukan nama orang itu. Iya. Terus nama siapa itu, Bang? Ceritanya Bukhari buta. Waktu itu dia buta kecilnya apa itu berarti bukan orang itu ya, Bang ya? Bukhari bukan orang ya. Terus apa yang nulis, Bang? Bukan nama orang. Sahih kenapa dibilang Sahih, Bang? Sahih Bukhari itu bukan nama orang. Iya. Ya udah bukan nama orang. Tapi kenapa dibilang Sahih? Apa kaitannya gitu loh? Bukan nama orang, kenapa dibilang Sahih? Katanya tuh hadis punya apa tingkatan Sahih, Hasan, Doif. Kalau sudah banyak Sahih kan berarti kan terpercaya itu, Bang. Kan gitu kan. Kaitannya sama nama orang apa? Loh, itu kan di hadis Sahih Bukhari. Yang tadi saya kasih nomornya itu, yang apa cerita Muhammad mau bunuh diri. Itu keterangan rawi. Nomornya. Bukan hadis. Sampean bisa nggak keterangan rawi sama hadis apa bedanya? Loh, saya sudah cek itu hadis kok. Nomornya hadis itu. Ya, tadi juga dia naik pertanyaannya kayak gini, tapi nggak apa-apa. Loh, kok bisa nggak paham tapi tidak sih? terjadi bunuh diri daripada Tuhan Kristen dibunuh. Ustadznya kemarin 2 hari lalu itu yang apa membacakan nomor ini juga seorang ustadz. Tidak ada bantahan kayak macam kau ini, Bang. Iya. Tidak ada bantahan, dibaca dengan orang yang ahli hadis gitu loh. Kamu sekarang bertemu dengan orang yang ahli hadis, jadi nggak bisa di framing. Berarti 2 hari lalu itu apa habal-habal ustadznya? Bisa jadi. Ya gue udah jadi. Coba. Terangkan kepada saya, Anda paham nggak apa keterangan rawi dan hadis itu? Jam itu perawinya itu kan sudah dibacakan di dalam situ kan ada. menceritakan kepada ini kan gitu toh. Kan di dalam itu hadis apa Bukhari sudah ada itu di situ. Kenapa sih Bang ngeles kanan ngeles kiri repot loh ini. Waduh, belajar gini aja kok rumit.
Dia mintanya itu baca terjemahan langsung paham, guys. Iya, kasihan tuh umat muslim itu dibikin rumit kayak gitu. Apalagi orang-orang biasa awam gitu, Bang. Iya. Kan jadi caranya mereka belajar gimana itu kalau macam apa bikin rumit kayak gitu. Iya, harusnya sekelas Bang Wafi ini baru bisa ngerti. Terus yang lain-lain gimana itu? Yang orang-orang biasa itu kan kasihan nih. Jadi apa Islam apa itu? Harus dibikin rumit gini, Bang. Malah curhat dia. Ya udahlah kalau macam saya repot, saya cuma bawa satu HP soalnya. Saya mau menerangkan secara detail tidak bisa. Saya harus nunjukkan bahwa ini loh hadis, ini keterangan rawi. Gitu. Jadi lain kali aja kita diskusi lagi. Tapi kalau Tuhannya thank you ya. digendong oleh iblis kemana-mana. Iya, kalau pusing ya. Tuhanmu terkutuk kok nggak pusing ya? Iya, mending kalau Tuhanmu terkutuk kok nggak pusing ya? Senang ya kalau Tuhanmu terkutuk. Iya, kalau macam Tuhan saya kan masih bagus manusia daripada kalian kan bagus. Oh, Tuhanmu terkutuk dan orang-orang terkutuk tempatnya neraka, bro. Pancing, kau tempatnya neraka, tempatnya neraka Tuhanmu. Tuhanmu itu terkutuk, bro. Baik-baik. Tuhan kok terkutuk. Kejang, ya udah kau sekarang nggak ada yang kejang. Sebenarnya santai aja. Nggak ada yang kejang. Itu juga menjadi pembelajaran kan kepada teman-teman nanti kan. Jadi di satu hadis itu memang biasanya ini kalau nggak pernah belajar ilmu hadis nggak paham nih teman-teman. Dalam satu hadis itu memang ada di tengah kadang keterangan rawinya. Qala, itu ada keterangan rawinya. Itu tidak masuk ke hadisnya. Tidak masuk ke hadisnya. Dan keterangan rawi itu pribadi. Ya, nggak bisa dibenarkan. Pribadi, pendapat pribadi gitu loh. Nah, Kristen tadi, yang tadi itu mengira kalau sudah ada Arab di Sahih Bukhari itu langsung hadis semua, dari Nabi semua. Enggak gitu. Enggak gitu guys. Enggak gitu. Jadi, ada hadis panjang nih. Berarti itu semuanya hadis. Tertulis dalam Sahih Bukhari berarti hadis. Enggak gitu. Jadi ada kadang di tengah-tengah itu, di sela-sela itu rawi, orang yang meriwayatkan hadis ini menerangkan maksudnya mungkin begini. Nah, itu pendapat pribadi itu. Nah, pendapat pribadi apa ya? Insting dari maksud dari hadis itu. Dan itu bukan isinya hadis. Dan itu la yu'tabar, dak mu'tabar, gak bisa dianggap sebagai dalil itu. Contoh Bunda Rahma, saya menerangkan tentang Bunda Rahma ya. Bunda Rahma ke pasar beli tahu. Nah, lalu ada orang mengatakan, ya mungkin maksudnya beli tahu 5.000. Nah, mungkin maksudnya beli tahu 5.000. Ya itu keterangan rawi namanya. Kristen mengira kalau sudah Arab semua dalam kitab Sahih Bukhari semuanya hadis gitu. Enggak gitu guys. Kalau nggak pernah belajar ilmu hadis tidak paham itu. Dan Kristen cuma pakai terjemahan. Itu minta langsung paham, langsung ngerti semua, nggak bisa. Bukan footnote ya, bukan footnote. Kalau footnote kan di bawah. Itu di tengah-tengah sela-sela hadisnya itu. Ya, kalau footnote kan di bawah. Di catatan kaki itu biasanya di bawah. Itu enggak, memang di tengah-tengah hadisnya gitu loh. Jadi kalau nggak pernah tahu apa syakur rawi, kadang ada syakur rawi dengan menggunakan huruf ataf au biasanya di tengah-tengah hadis itu. Syakur rawi itu adalah ketika rawi meriwayatkan dia sedang ragu. Maksudnya menggunakan lafadz ini atau lafadz yang ini. Nah gitu, namanya syakur rawi. Di tengah-tengah hadis itu tertulis. Dianggaplah satu baris dengan hadisnya itu. Kalau footnote kan di bawah. Gitu loh, tapi kalau nggak pengen belajar ilmu hadis kayak Oten tadi, langsung pengen paham ya susah. Ya lanjut Mas Kores. Maksudku gini Gus, maksudku gini ya. Kadang-kadang oke lah, pingin tahu sejauh mana mereka memahami dan arah penekanan yang mau dia sampaikan. Kalaulah sekiranya memang akhirnya dia membuat sebuah kesimpulan bahwa kalau gitu nabimu itu juga pernah punya diri kan gitu. Kalau gitu kan pernah enggak. Nah, sampaikan seperti itu
yang pernah baik. Yang kita bandingkan nasib wajar manusia. Lalu bagaimana ketika Yesus berkata, hatiku sangat sedih, ingin mati. Lag Ustaz, suaranya putus-putus. Kalau selevel Nabi, Lag Ustaz, suaranya aduh putus-putus. aku udah ngomong sampai serius banget ternyata nge-lag. Gini, cek kedengeran? Ya, Halo, cek. ya kedengeran. Oke, baik. Dia kan berusaha untuk memframing penekanan, masa Nabi mau bunuh diri, kok nggak level banget, nggak bagus dan sebagainya. Nah, disitulah framing yang mau dia katakan. Oke, kalau begitu, bagaimana ketika Yesus berkata di dalam Bible-nya, hatiku sangat sedih, ingin mati rasanya. Lah, ini malah Tuhan loh mau mati, ingin bunuh diri, mau mati rasanya. Berjaga-jagalah kalian di sini, kan gitu. Loh coba, kalau kau katakan level Nabi tidak masuk akal, apalagi level Tuhan. Gitu loh. Level Nabi tidak mau kau terima, tidak masuk akal. Lebih-lebih tidak masuk akal lagi kalau level Tuhan. Tuhan kok mau bunuh diri? Kan gitu. Yesus berkata, itu di Lukas juga ada di situ ya, seingatku di Lukas. Ketika dia berkata, hatiku kemanusiaannya, sedih, duduklah di sini, sementara aku akan pergi dan berdoa. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Tuh, malah minta dijagain, pingin bunuh diri, kan gitu. Nah itu maksudnya, selevel Nabi ketika dikatakan tidak masuk akal, apalagi selevel Tuhan. Tuhan kok pingin mati, mau bunuh diri. Tuhan kok putus asa. Gitu. Putus-putus. Oke. Ustadz putus-putus. Ya, sengaja. Jadi mungkin ini yang Ustadz Wafi mau angkat ya. Ya, apalagi tadi dia bilang mungkin Sohib ini yang Bukhari itu nama orang katanya. Ini yang mungkin Ustadz izin Ustadz nih. Mungkin ini yang Ustadz ingin angkat tadi ya, cuma nggak kebaca ya. Nih. Materi tentang berhentinya wahyu dan pemikiran Nabi untuk bunuh diri bukanlah perkataan Aisyah radhiyallahu anhu ya, melainkan perkataan Az-Zuhri ya. Az-Zuhri ini mungkin yang Ustaz ingin angkat ya. Az-Zuhri yang merupakan salah seorang tabi'in dan tidak sejaman dengan peristiwa itu. Jadi Az-Zuhri ini menceritakan. Jadi hadisnya ini apa ya? Ya hanya itu cerita yang diceritakan lagi, hadis yang diceritakan. Jadi gini Bun. Keterangan Ar-Rawi Ustaz ya. Ya, jadi begini Bun. Hadis itu ketika disebutkan Imam Az-Zuhri ya, itu memberikan keterangan di tengah-tengah hadisnya itu. Nabi sampai ingin bunuh diri. Itu bukan perkataan Aisyah. Bukan, kalau Sayyidah Aisyah kan isi hadisnya. Benar. Nah, Az-Zuhri ini tabi'in, tidak sezaman dengan Nabi, menambahkan keterangan bahwa Nabi sampai ingin bunuh diri itu. Nah, itu pendapat pribadi dia. Itu bukan isi hadisnya itu. Apalagi tadi Wafi mengatakan Sohib Bukhari itu nama orang. Wah, itu sudah ngawur itu. Sohib Bukhari nama orang katanya. Ngawur itu sudah. Berarti dia itu, nol berarti kan, ngelayani kayak gini kata saya. Jadi Az-Zuhri ini ya, Imam Az-Zuhri ya, ia tidak menyatakan bahwa ada seorang pun sahabat yang mengatakan hal itu kepadanya. Oleh karena itu ketika ia menyatakan hal itu dengan riwayat, ia mengawalinya dengan perkataan menurut riwayat yang telah sampai kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini saya telat. Maklumlah anak muda kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Lagi mengatur rencana ya. Mengatur rencana. Iya. Apa kejadian ini? Ada gempa kah?
Ada gempa. Kejadian 3.15. Aman bang, aman. Iya, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil. Gimana, mau lanjut perdiskusian? Ibnu Hajar, saya lanjutkan sedikit. Iya. Oke, jadi ini diudahi aja ya Ustadz, diudahi aja atau gimana Ustadz? Ya, jadi Sedikit lagi Ustadz, sedikit lagi. Saya kasih Ya. kesimpulan begini Bunda ya, sebelum ditutup diskusi tadi itu. Jadi jangan dikira teman-teman kalau tertulis dalam kitab Sahih Bukhari berarti itu hadis semua. Arab itu dari 1 sampai 5 paragraf hadis semua, gak gitu. Kadang rawi yang meriwayatkan seperti Imam Zuhri ya, memahami hadis itu, dikasih keterangan di tengah-tengah. Nabi saking dari pusingnya sampai mau bunuh diri. Nah, dari hadis tadi itu tentang wahyu pertama itu, Nabi saking dari pusingnya memikirkan umat sampai mau bunuh diri. Nah, itu adalah keterangan rawinya, bukan isi hadisnya. Tapi memang itu ada di tengah-tengah lafaz hadis. Jadi kalau cuma modal terjemahan, gak bisa saudara, gak bisa. Dan itu berkali-kali, sering. Kadang ada istilahnya syakkur rawi. Yang meriwayatkan itu sedang ragu menggunakan lafal A atau B. Sehingga di tengah-tengah biasanya dikasih au. Au itu maknanya atau. Lafaz ini atau lafaz ini ketika meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Nah itu ada di tengah-tengah hadis, itu bukan hadis. Itu syakkur rawi namanya, au itu. Nah, ada keterangan rawi yang di tengah-tengah hadis. Nah, kalau cuma baca terjemahan nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Ya, mungkin itu kesimpulan dari saya. Lanjut, Bang Zuma. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian. Ya, apa tadi ini? Nabi Muhammad dituduh bunuh diri itu, ingin bunuh diri. Ya, ketika tidak ada wahyu datang, katanya ingin bunuh diri. Padahal itu hanya ungkapan si Imam Az-Zuhri. Ya, kalau saya menurut saya itu riwayat yang tidak sahih malah. Kenapa? Karena ada tambahan redaksi yang termaktub dalam Sahih Bukhari yang kemudian jelas tidak memenuhi syarat yang ditetapkannya sendiri, sehingga tidak bisa disebut sebagai riwayat kitab sahih. Meskipun dia berada kemudian di Sahih Bukhari kan gitu ya. Betul ya, kata Bung Rahma. Kan gitu. Betul. Karena kemudian itu ada bumbu-bumbu dari perkataan Az-Zuhri. Az-Zuhri ini bukan perawi lain yang merupakan berita yang sanadnya terputus dan tidak sahih. Jadi tidak perlu kemudian kita sikapi yang kayak gitu ya. Kita umat Islam itu sudah paham. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah sedikit pun meragukan status kenabiannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menguatkan hatinya dengan wahyu. Dari wahyu-wahyu yang diterima kemudian justru wahyu itu menguatkan dirinya. Adapun rasa takut atau rasa cemas atau rasa was-was yang beliau rasakan ketika kemudian turun wahyu pertama kepada beliau, itu menunjukkan sisi kemanusiaan beliau, manusia biasa, ya, dan betapa beratnya memang menanggung resiko daripada menerima wahyu aturan Tuhan, di mana beliau adalah rasul dan penutup para nabi. Jangankan Nabi Muhammad yang manusia, alam semesta ini aja tidak sanggup menerima titah kenabian dan kerasulan tersebut, tidak sanggup membawa risalah kenabian itu. Berat sekali, ya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu merasakan sakit saat wahyu turun dalam beberapa cara lain kepada beliau. Nah, itu pun dirasakan oleh Yesus di dalam kitabnya saudara Kristen kita itu kan, misalnya dalam Lukas 22, ketika malaikat datang kemudian memberikan wahyu kepadanya, apa yang dirasakan oleh Yesus pada saat itu? Ketakutan, sampai keringatnya kemudian itu seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ada nggak manusia di atas muka bumi ini ketakutan sampai keringatnya seperti titik darah? Ada nggak? Nggak ada. Yesus pernah merasakan itu. Bahkan di dalam Ibrani 12:21 ya, Ibrani 12 nomor 21. Di situ juga Nabi Musa alaihissalam diceritakan, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar.
Artinya apa? Bahwa para nabi ketika menerima wahyu, karena mereka itu manusia biasa, menerima titah dari pencipta langit dan bumi, ya itu berat. Memang berat. Tapi Rasulullah bukan berarti dia itu pernah mengalami keadaan di mana seperti yang dituduhkan pingin bunuh diri. Itu nggak ada itu. Kita bisa kemudian uji, ya, ada di Nawawi. Silakan aja nanti tunggu waktu. Kita ulas sampai kepada akar-akarnya. Saya jamin, ya, saya jamin bahwa itu adalah riwayat yang kemudian apa bilangnya ya, itu tidak sahih lah, riwayat yang tidak sahih. Seperti itu dari saya. Silakan. Masya Allah, siap. Itu kesimpulan Ya, saya. Ustaz, Nanti Gurunda, diluruskan aja. mata rantainya terputus, betul. Mata Ya. rantai terputus. Pertama disapain dulu mungkin tamunya. Oke, Ales, Kristen Muslim, Gabriel, Kristen Muslim, Halo Bang, selamat malam. Alam, Sebentar ya Bang, saya siapin data dulu Bang. Sebentar. Lanjut dulu. Iya, silakan. oke, Gabriel, Kristen, Shalom. Salom Salam Pas, sejahtera. Salon. Oh, Kristen ya, oke. Bentar ya Bang ya, atau sama Bang Gabriel dulu, silakan Gurunda. Sebentar Bang Ales baru menyiapkan data ya. Gabriel, udah siap data? Gabriel, Mau nanya aja ya. mau nanya. Oh, tapi siap Iya, ditanya dong, menanyakan karena ada- ini diskusi ya. Diskusi Boleh. lintas. Boleh. Oke, silakan. Iya. Silakan Guru. Bunda Rahma, volumenya bisa diturunin sedikit, Bun. Oh ya Allah ya Rabbi, mohon maaf. Iya. Ya, aduh ini baru enak. Ya Allah. Iya, Mau silakan. nanya. Silakan. Bang. Entah aku salah ya, tapi Islam ini kan, agama Islam ini ikrar tertingginya itu kan apa ya? Aku bersaksi, ya kan, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Ini syarat utama untuk menjadi seorang Islam. Ini yang buat siapa? Apakah di Tuhan Allah yang menyatakannya atau ada ulama yang menyatakan ini? Tertulis di mana? Iya, untuk menjadi seorang Islam, saya jawab ya, nanti ditambah oleh guru saya sekaligus adik saya. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, fa'aminu billah wa rasuli nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimati wattabi'u la'allakum tahtadun. Allah mengatakan, berimanlah kamu kepada Allah dan beriman jugalah kamu kepada Rasulnya. Berarti kami diperintahkan untuk beriman. Untuk menjadi seorang Islam, perintah Allah beriman. Apa beriman itu? Bersaksi, meyakini, meneguhkan sepenuh hati, akal dan pikiran, jiwa dan jasad ini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan beriman dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya. Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya. Maka apa kata perintahnya di sana? Wattabi'u, ikutilah. Ikuti siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW diikuti, ajaran Allah diikuti, instruksi Allah diikuti. Apa itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya? Maka syarat utama untuk masuk Islam, ia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158. Begitu kawan. Bang Juma, surat Al-A'raf ayat 158 itu cobalah dulu dibacakan bahasa Arabnya. Apakah memang dia asyhadu anna ilaha illallah sampai seterusnya itu? Jadi gini kawan, syahadatain itu
Tidak mesti kemudian sesuai dengan keinginan saudara, harus tertulis sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Di dalam salat itu ada tahiyat. Di situ ada kemudian syahadatain. Rasulullah mencontohkan itu, maka kami juga melakukan itu. Syarat itu yang kemudian menjadi pokok utama iman Islam. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Persaksian kami ini implementasinya iman. Begitu juga kepada Nabi Muhammad. Maka syarat untuk masuk Islam ya beriman kepada Allah. Bersaksi, syahadatain. Mempersaksikan Allah tidak ada Tuhan selain dia. Nabi Muhammad adalah utusannya. Selesai. Sementara Anda menginginkan harus ada tertulis asyhadu alla ilaha illallah. Oh, Islam tidak kayak begitu. Tidak harus mengikuti keinginan saudara. Seperti itu, saudara. Silakan Dinda Gus Wafi, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Sabar ya, Anda statusnya bertanya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan Bang Zuma itu sudah benar. Jadi begini Mas, Al-Quran itu adalah jeruk. Ini saya umpamakan ya, saya simpelkan ya. Al-Quran itu adalah jeruk. Nabi Muhammad yang menjelaskan apa jeruk itu. Jeruk adalah buah yang berwarna kuning. Kalau dikelupas isinya banyak, ada bijinya, beli di pasar. Itu Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran, kita wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika itu yang diutus adalah Nabi Muhammad. Nah, lengkapnya bagaimana sih cara kita masuk Islamnya berarti? Karena disuruh beriman, apakah harus dengan kata asyhadu alla ilaha illallah? Dicontohkan oleh Nabi. Suatu saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Lalu di depan ada banyak para sahabat. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Mal Islam?" Bagaimana maksudnya agama Islam? Masuk agama Islam, kewajiban dalam Islam itu bagaimana wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anta taqumus shalah wa yu'tuz zakah," dan lain sebagainya. Jadi Islam itu, kata Nabi Muhammad, menjawab pertanyaan malaikat Jibril yang sedang ingin mengajari para sahabat yang ada di depannya. Islam adalah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu langsung Nabi Muhammad, karena Quran ini kan yang paham adalah Nabi Muhammad. Yang dikasih wahyu oleh Allah kan Nabi Muhammad. Maka ketika Al-Quran menerangkan sesuai yang disampaikan Bang Zuma tadi, wajib beriman kepada Nabi Muhammad dan Allah. Maka diajari oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat untuk mengatakan dua kalimat syahadat tersebut. Itu hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sekian, lanjut. Masya Allah. Silakan Bang Gabriel. Terima kasih Ustadz Wafi. Tadi kan Ustadz bilang bahwa malaikat Jibril mendatangi Nabi dan bertanya, bagaimana ketika Nabi bersama sahabat, bagaimana syaratnya agar masuk menjadi umatmu? Lalu muncullah kata-kata dua kalimat syahadat tadi. Tertulis di mana, hadis nomor berapa itu ucapan itu, Ustadz Wafi? Oke, ini saya bukakan ya riwayatnya itu. Bentar. Ini nanti Bunda Rahma atau yang lain bisa ditunjukin ya ke mereka. Bentar, saya kirim. Bunda Rahma minta tolong ya ditunjukin ya. Saya kirim di grup Bunda Rahma. Sudah, Bunda. Bisa nggak ditunjukin, Bun? Bunda dibantuin. Halo? Bunda dibantuin tuh. Rahma. Waduh, Bunda Rahmanya gak ada, bro. Dibacain Bang aja, Handi, Tan. coba bukakan Bang Handi. Dibacain aja Tan, nggak apa-apa sih. Dia percaya. Oh, baca aja. Iya Tan. Oke.
Ini ya, saya baca hadis lengkapnya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi unasin idh ja'ahu rajulun laisa alaihi ana'u safarin wa laisa minal balad yatakhatta hatta wirka baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yajlisu ahaduna fi shalah thumma wada'a yadahu ala rukbatai Rasulillah. Jadi suatu saat ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, kemudian ada seorang laki-laki, ini maksudnya malaikat Jibril, yang datang kepada Nabi, ya. Lalu thumma wada'a yadahu ala rukbaiti Rasulillah. Lalu malaikat ini yang berupa manusia ini meletakkan tangannya di atas pundak Nabi. Nah, kemudian di atas lutut Nabi. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, mal Islam? Apa itu Islam? Gimana masuk Islam itu? Kewajibannya apa di Islam itu? Faqal, Nabi Muhammad menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tahujju wa ta'tamir wa taghtasil minal janabah wa tatimmusul wudu dan lain sebagainya. Itu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, yang meriwayatkan adalah Sayyiduna Umar bin Al-Khattab salah satunya. Isnaduhu ala syarti Muslim, ya, sanadnya adalah sanad sahih Bukhari, sanad syaratnya Muslim, dan hadis ini sahih. Dan kalau kita lihat di Google, ya, ini coba saya tak lihat di Google. Kalau ini kan bahasa Arab, tak lihat di Google, ini hadis di Google, ditampilkan di Google. Iya, sampean kan pasti lihatnya di Google nanti kan. Ini hadis, sampean klik di Google itu hadis kedua, Arba'in Nawawi hadis kedua. Coba tulis di Google Arba'in Nawawi hadis kedua. Sudah ya, lanjut Bang Zuma. Iya, baik. Jadi memang agak berat ya kalau seorang Kristen bertanya tentang Al-Quran. Karena itu sama halnya anak TK bertanya kepada seorang profesor terkait dengan buku kedokteran. Itu agak berat karena belum kaji tentang Islam. Gitu, jawabnya Juma. Nggak boleh gitu. Ketika saudara guru kami menjelaskan kepada Anda, apa yang Anda tangkap? Begini, seperti Yesus, aku bawa ke Yesus dulu ya, seperti memecah-mecah roti dan nggak mau juga hanya kapan aja aku tanya. Enggak, saya nggak tanya itu. Yang saudara terima tadi dari penjelasan guru kami itu apa? Yang bisa ku terima masih ngambang, artinya. Nah, itulah yang ku bilang. Itulah yang saya katakan. Anak TK kalau dijelaskan, sabar dulu. Sabar dulu. Kapasitas otakmu tidak sanggup menerima ilmu Islam. Loh, memang begitu faktanya. Kamu mengatakan ngambang. Coba, ngambang katamu. Ya karena kamu tidak bisa. Kamu itu anak TK. Bertanya tentang keilmuan yang sudah tinggi, ilmu langit. Kamu tanya, pengetahuanmu membedakan antara manusia saja dengan setan, kamu nggak bisa. Jadi habis-habiskan waktu. Izinkan saya kemudian menjelaskan. Tidak usah banyak tanya lagi nanti. Nanti saya balik nanya, nanti nangis. Al-Quran mengatakan, fa'aminu billah wa rasulih wan nuril ladzina anzalna lazi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah. Kami harus beriman kepada Allah. Dan iman kami itu harus kami persaksikan. Dan beriman jugalah kepada Rasulnya. Dan beriman jugalah kepada Al-Quran. Itu. Maka konsep iman dalam Islam itu kami harus mempersaksikan niat, lisan, perbuatan. Tuh yang dikatakan iman. Makanya di dalam Al-Quranul Karim perintahnya kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nathira. Sungguh aku Allah mengutus engkau wahai Nabiku Muhammad sebagai saksi, membawa berita gembira dan peringatan.
Itu. Kamu sebagai kuutus sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan kepada manusia sebagai saksi. Litu'minu billah wa rasuli. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kami umat Islam harus bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Selesai bagi orang yang berakal. Ente muncul bertele-tele-tele, ngambang. Kenapa ngambang? Tidak ada perangkat. Begini Juma, apa emang ulama yang merumuskan itu? Begitu maksudku. Lah, saya sudah menjelaskan Al-Quran. Tanpa ulama jelaskan pun orang berakal pasti sudah paham. Tadi kan dari hadis, berarti bukan perintah ini Allah. Dari Al-Quran. Hadis pula mau aku bahas. Hadis itu kitabnya bahasa Arab. Mana bisa kau mengerti? Kalau Al-Quran kan perintah Allah. Kalau hadis kan riwayat Nabi Muhammad. Al-Quran itu sudah dijelaskan. Al-Quran itu pokok hukum-hukumnya. Untuk mengurainya, maka Allah mengutus wakilnya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammadlah kemudian yang punya tugas menguraikan isi dalam Al-Quranul Karim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itu jelas itu. Nabi Muhammad punya legalitas untuk menjelaskan kalimatullah kepada seluruh umat manusia. Maka sudah diurai tadi. Nabi Muhammad mengajarkan, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Apa bacaan salat diantaranya? Ada itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Petunjuk. Kami ikuti. Al-Quran juga membentengi kami dengan akidah itu, dengan ajaran itu. Tak ada masalah di sana. Nah sekarang Anda sok-sokan datang bertanya, seakan-akan Anda itu santri yang sudah mondok bertanya kepada seorang ulama. Kan saya nggak tahu Juma, bertanya. Saya mengatakan kepada saudara, kapasitas untuk menerima jawaban di otak Anda itu belum ada. Ketawa pula. Begini loh. Nah, sekarang begini aja deh. Sekarang begini. Saya boleh balik bertanya? Boleh. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ajarannya. Kan Yesus nih bersaksi nih. Aku bersaksi bahwa semua mujizat yang telah aku lakukan, mujizat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku kerjakan, mujizat itu yang aku kerjakan sekarang, dan mujizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Itu kesaksian Yesus tuh. Ada kesaksianku. Di mana ayat itu? Nggak ada kayak gitu tertulis Juma. Yohanes 5 nomor 36. Inilah yang saya katakan, kapasitas anak TK ingin membahas tentang Quran. Ketinggian. Kamu ketinggian membahas Al-Quran. Belum bisa. Kamu loloskan dulu dirimu dari ajaranmu, baru kemudian masuk ke Quran. Patahkan dulu argumentasi kitabmu dengan akalmu, baru bisa mendapatkan cahaya. Kamera lah. Aku handphoneku satu aja nih, pakai satu. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, yang diperintahkan, pekerjaan itu juga yang aku kerjakan saat ini, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus membangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, angin menjadi tenang, kemudian air menjadi anggur dan seterusnya. Itu untuk pembuktian kalau dia itu dipersaksikan oleh pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel bersaksi kalau Yesus itu adalah Rasulullah. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 5 nomor 36. Sekarang muncul pertanyaan. Tolong tunjukkan di mana kesaksian Yesus yang menyatakan, barang siapa yang menyembahku, beribadah kepadaku, maka dia akan selamat masuk surga. Ada kesaksian seperti itu? Silakan. Halo? Kalau spesifiknya seperti yang kau bilang itu Juma, di mana ada Yesus bersaksi, sembahlah aku, segala macam, itu nggak ada seperti itu di Alkitab. Lah, lalu kenapa kalian menyembahnya? Kalau kami kan sudah jelas tadi, litu'minu billah wa rasuli wa tu'azziru.
Jelas itu perintah Allah agar kamu beriman kepada Allah, agar kamu beriman kepada Rasulnya. Nah sekarang mana di dalam kitabmu hal yang sama seperti yang tadi yang saya katakan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal, berarti bersaksi kan, bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan bersaksi bahwa Yesus adalah utusanmu. Tuh. Nah sekarang mana kesaksian yang diajarkan Yesus? Menyembah Yesus adalah selamat. Mana? Hidup kekal adalah menuhankan Yesus. Hidup kekal adalah beribadah kepada Yesus. Mana dalilnya? Mana ajaran dari Yesusnya? Ada? Ada bang? Ada? Yesus kan berkata, aku berasal dari Bapa. Apanya ini? Jadi aku dan Bapa adalah satu. Jika engkau melihat, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, konsep imannya orang Kristen mengibadahi Yesus itu perintah Yesusnya mana? Kalau kami kan jelas tuh. Yesus itu Mesias, Juma. Saya ngerti Yesus Mesias, orang yang diurapi. Paham kami umat Islam, jangan ajarin. Yang saya tanya perintahnya. Anda kan bertanya tentang syahadatain. Nah sekarang Yesus pun mengajarkan syahadatain. Apa syahadatain? Ada. Jadi Yohanes 17 nomor 3. Amanat agung dari Yesus, pergilah ke seluruh bumi. Bukan itu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya tidak tanya itu kawanku, cap kangkung. Yang saya tanya sahadatain. Terhadap kami nggak ada sahadat, kami nggak mengenal sahadat. Yesus mengajarkan syahadat. Itulah kamu kawan. Markus 12 nomor 29 itu syahadat. Kemudian juga diajarkan oleh Yesus tentang konsep resep. Markus 12 ayat berapa tadi Juma? Biar ku baca dulu syahadat tadi dulu. Mana Markus 12 ayat berapa? 29 Cak Ayu. Kita buka aja, nggak perlu Juma, buka aja biar kita lihat. Ya Markus heran 12 ayat berapa? Kitab di depan heran aja ada orang bertanya tentang Al-Quran, tentang hadis. Kami Juma nggak pintar menghafal. Kami bukan umat penghafal. Bilang aja. Bagaimana mungkin Anda bisa paham sesuatu kalau Anda tidak paham, tidak hafal? Ingat saudara, orang hafal itu berarti ada di dihafal. Kami nggak tipe-tipe kami, bukan gaya kami menghafal-hafal ayat-ayat. Itulah kamu jauh dari Bible. Orang yang menghafal itu artinya yang dihafal itu ada di dalam kepala, yang dihafal itu ada dalam hati. Gimana ceritanya? Apa bedanya? Kau bilang tadi ayat berapa? Cepat kali kau ngomong. Lucunya. Oh iya dong. Kok lucu? Markus. Aku ada Alkitab di depanku, bilang aja. Markus 12 nomor 3042. Mau kiper. Masih mau kau datang besok. Itulah kau dibodohi terus sepanjang hari sampai kau dikubur. Nomor 3000 berapa? Karena kamu nggak ngerti Bible. Makanya pendetamu itu cuma ngecap-ngecap di mimbar. Kamu hanya manggut-manggut. Kau nggak tahu. Janganlah menambah-nambahi ayat kitab orang. Pantang kayak gitu. Markus 12 nomor 3420 bab linear ketiga. Mampus kau. Hai, nenekmu kiper. Makanya Bible sendiri nggak paham. Mana ada nomor 3000 sekian? Iya makanya kau belajar. Bukhari yang sampai 3000-an. Sahih Bukhari kau tahu, Bible kau nggak ngerti. Jadi Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Jadi nggak sampai 3000-an ayat itu, cuma janganlah mengada-ada. Benar-benar aja lah. Markus 12 nomor 29 kecil. Kami pantang mengada-ada, yang apa adanya aja lah. Pantang mengada-ngada, awas ya kau jilat ludahmu sendiri. Jadi kalau kulihat gaya kalian. Cobalah itu, baca itu kitabmu. Nggak sanggup kau jawab, kau salahkan aku. Udahlah, Yesus mengajarkan mana bersaksi bahwa dia itu adalah Tuhan mana? Ada enggak? Yesusnya kan bersaksi tuh di hadapan Tuhannya, dia bersaksi. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Itu aja ayat andalanmu kulihat, macam nggak ada lagi yang lain. Ini kita berbicara mengenai syahadatain, bro.
Ini aja bosan aku ceritamu ini aja turunlah aku. Nah sekarang begini. Menurut Yesus, itu aja bosan. Yesus, hidup kekal bisa diperoleh kemudian mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan kabur. Payah. Oh, diladenin bahas tentang hadis ketinggian. Bahas Bible aja. Coba Dinda. Di Markus berapa itu loh? Dia tanya Markus, tadi bahas Al-Quran hebat. Temannya Edis ini. Harusnya kan kaidahnya kita pelajari Quran dulu. Al-Quran mengajarkan ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang fasik, ciri-ciri hukuman orang kafir yang didapatkan di dunia seperti ini. Kita baca Al-Quran itu. Lalu kemudian kita cocokkan dengan keadaan saudara Kristen. Kok betul ya? Kok jelas ya? Sama. Kenapa bisa? Itu baru orang belajar. Lah ini bahas hadis tentang syahadat. Lupa kalau Yesus sendiri mengajarkan syahadat. Aduh, ubur-ubur ikan lele, kabur le. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan sahabat yang lain. Ketua kita mungkin ada yang ingin disampaikan. Ustaz Alif, bagaimana dengan pondok tadi? Ya, kita baru saja turun gunung, Gurunda sudah masuk tol. Nanti pas jaringan benar-benar stabil dan di rest area lah istirahat, nanti kita spill kegiatan kita tadi dan mengajak ikhwan filah juga semua. Mari kita tolong mendukung ya tahun, terutama dalam hal kemajuan umat dan para mualaf tentu di dalamnya. Itu insya Allah nanti kita lanjut dulu aja diskusi para guru semua. Kita juga nunggu jaringan. Ini ada Bang Ales juga nih. Ales mungkin Kristen ya, Bang Ales. Love you. Love. Salam. Ya Bang Ales, ingat ya buat Kristen, jangan lupa umat Islam itu seringkali mengingatkan kepada kalian Yohanes 17 nomor 3 itulah prinsip ucapan Yesus. Tetapi yang anehnya adalah justru banyak umat Kristen yang menolak ayat itu, melupakan ayat itu, lebih memilih orang lain yang mengajarkan menuhankan orang yang mengucapkan ayat itu. Nah disinilah kita ya diskusi. Silakan tanggapi guru kami kembali monitor. Monggo, Mas Ales bertanya atau ditanya. Ini Bang. Dinda Wafi ini, Dinda Wafi yang bisa ini. Silakan. Silakan. Saya bertanya, saya nggak mau debat sekarang, saudara. Nggak mau debat, pokoknya mau diskusi aja. Tapi tentang konsep ini, boleh nggak? Mumpung ada Ustadz Wafi di sini. Kamu boleh. Protestan ya? Katolik Bang, Katolik aku. Oke, lanjut. Apa pertanyaannya? Gini Ustadz, saya akan membacakan satu ayat. Ayat itu ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30 itu tuh. Nah, di situ Al-Baqarah ayat 30. Ustadz. Iya, Nabi Adam. Di situ kan ayatnya begini, Pak Ustadz. Ketika Allah mengikrarkan janjinya kepada malaikat, Allah berkata, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Benar begitu ayatnya, Pak Ustadz? Iya. Terus? Nah, untuk membantu saya, Pak Ustadz, kan di situ kan Allah menjanjikan seorang khalifah di bumi. Bukan menjanjikan, menjadikan. Ya, maksudnya kan ya udah menjadikan ini kan Pak Ustadz, itu Adam sudah ada apa belum? Ya sudah ada lah. Adamnya sudah ada. Lah kan ayat ini turun ke Nabi Muhammad, kan sudah selesai ceritanya. Gimana sih? Ini ceritanya pada saat penciptaan, Pak Ustadz. Memang Al-Quran memang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya saya gini, ini kan ayat
Waktu Allah mengatakan sesungguhnya, kan belum terjadi apa-apa di sini Pak Ustadz. Masih laskar surgawi di sini. Yang dalam hal ini kan malaikat, ya kan? Ya. Allah kan bicara kepada laskarnya bahwa ia akan menjadikan seseorang di bumi nanti khalifah atau pemimpin. Nah, saya bingung di sininya Pak Ustadz. Itu waktu itu Adam sudah ada apa belum tuh? Berarti saat saya baca saat Al-Quran Allah itu, ya, gimana? Soalnya saya baca Al-Quran itu saya tidak menemukan waktu Allah mengatakan ini Adam sudah ada maupun Adam belum ada. Gitu Pak Ustadz. Oh ya, jadi kalau maksud Anda bertanya ayat ini yang turun ketika Nabi Muhammad, maka Nabi Adam sudah ada. Karena ayat ini turunnya kepada Nabi Adam. Tapi ketika yang diceritakan oleh Allah tentang ayat ini di zaman dulu, ketika Allah berinteraksi dengan para malaikat, di sana diterangkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa saat itu Nabi Adam akan diciptakan, berarti belum ada. Terus kenapa? Oh ya, nggak apa-apa Ustaz. Cuman mau konfirmasi soal kan nggak ada dijelaskan di dalam Al-Quran kan, baik ada atau belum ada. Cuman kan dibantu sama hadis kita bahwa dalam artian interpretasi dari ayat ini Adam belum ada. Ya, terus pertanyaannya? Pertanyaan kan di sini Bang. Penggenapan dari ayat ini itu terjadi kapan Bang? Maksudnya penggenapannya? Maksudnya seorang khalifah ini itu terjadinya kapan? Di ayat Al-Quran kan ada Bang, ketika Nabi Adam itu sudah diciptakan dan kemudian beliau melanggar apa yang disampaikan oleh Allah, la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu mendekat kepada pohon ini, maka kamu termasuk orang yang zalim. Kan di saat itu Nabi Adam akhirnya keluar dari surga dan Nabi Adam menjadi khalifah. Karena Nabi Adam ini diutus ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, aku menjadikan kamu di bumi sebagai khalifah. Ya, maksud khalifah ini adalah bahwa Nabi Adam disebut khalifah li'annahu khalafal jin ay ja'a ba'dahum. Jadi Nabi Muhammad ini datang setelah jin sudah ada. Jadi jin dulu baru Nabi Adam. Begitu. Untuk apa? Khalifah ini apa tujuannya? Liiqamati ahkamihi wa tanfidhi wasayahu. Untuk menerapkan hukum-hukum Allah dan menyampaikan wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, Pak Ustadz. Kalau tujuannya itu masih terlalu jauh, Pak Ustadz. Tapi pada kesimpulannya digenapin pada saat Adam diusir gitu kan. Ya, betul. Penggenapan dari janji ini kan pada saat Adam sudah keluar dari surga, barulah tergenap janji itu dan Adam lah orangnya, khalifah itu. Ya, jadi nggak bisa diasumsi orang lain kan, pasti Adam. Iya, betul. Nah, jadi begini Pak Ustadz. Di surat Al-Baqarah nomor 36 kan dikatakan begini Pak Ustadz. Hukumnya itu, ketetapannya itu Adam itu ditetapkan di surga Pak Ustadz. Al-Baqarah 36-nya Pak Ustadz. Al-Baqarah 36. Coba Pak Ustadz baca di situ. Al-Baqarah yang 36. Oke, terus? Di situ kan permulaan ciptaan Adam ini diciptakan untuk ditetapkan di surga kan Pak Ustadz. Ya. Begitu Pak Ustadz. Ya. Terus menyangkut dengan khalifah tadi. Gini aja Pak Ustadz, saya juga bingung menguraikannya. Kalau misalnya ada ditetapkan di surga, itu ketetapan pada mulanya. Siapa yang membatalkan ketetapan ini untuk ada menjadi khalifah Pak Ustadz? Oh bukan, begini Mas, ini ya paham, ini sebenarnya pertanyaan sudah dari dulu ini ya.
ketika Nabi Adam dikatakan wa qulna ya Adamu uskun, ya, wahai Adam, bertempatlah kamu, diamlah kamu, antah kamu, wa zaujuka, dan pasangan kamu, al jannata, di surga, wa kula, dan makanlah kalian berdua, minha, dari surga itu, rogodan haitsu syi'tuma, terserah, cuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nah, ketika Nabi Adam sudah melakukan pelanggaran dengan mendekat kepada asy-syajarah, pohon yang dilarang oleh Allah, ternyata fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu setan, ya, menggoda Nabi Adam dan Sayyidah Hawa dari gangguan untuk mendekat dari syajarah tersebut, maka Allah mengeluarkan keduanya. Nah, Allah di dalam agama Islam, kita itu ada konsep yang namanya kodok dan kodar, Mas. Allah sudah mengkodokkan. Kodok apa? Kodok adalah sesuatu yang telah Allah tulis, telah Allah tentukan sebelum segala sesuatu ada. Itu ya. Kodok adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan sebelum segala sesuatu ada. Kodar adalah realisasinya. Sekarang ini sudah terjadinya ini, sesuai dengan yang dulu. Itu namanya kodar. Allah sudah menetapkan dalam kodok bahwa Nabi Adam sebagai khalifah. Lalu Allah itu sudah menetapkan bahwa nanti yang akan menyampaikan hukum-hukum Allah, wasiat-wasiat Allah adalah Nabi Adam. Sebenarnya syaitan ketika menggoda Nabi Adam, Allah tahu bahwa Nabi Adam nanti akan terpeleset. Khilaf, bukan bermaksiat ya. Nabi Adam bukan bermaksiat, bukan berdosa. Terpeleset, terjadi khilaf kepada Nabi Adam. Karena kalau kita bahas, loh kan gara-gara dosa Nabi Adam kan beliau itu diturunkan, bukan gara-gara karena jadi khalifah. Oh tidak, Nabi Adam itu ketika mendekati pohon ini menggunakan kata amar ghairu lazim, perintah yang tidak menuntut untuk kewajiban. Allah cuma mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Perintah itu ada kalanya dua, Mas. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ya, ada kalanya sunnah. Sehingga di dalam surah Thaha, ketika Nabi Adam itu mengatakan meminta ampun kepada Allah, apa kata Nabi Adam? Aku melakukannya tidak sengaja, tidak sesuai dengan keinginan karena khilaf. Sehingga bukan alasan kemudian gara-gara Nabi Adam melakukan dosa berarti beliau itu diusir. Enggak, itu memang sudah kodok dari Allah, sudah ditetapkan untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Begitu. Jadi salah kalau ada orang mengatakan Nabi Adam berdosa gara-gara mendekati pohon khuldi misalnya. Bukan. Itu jawaban saya ini tertulis di dalam kitab Ismatul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, begitu, Mas. Baik, Pak Ustadz. Menarik penjelasannya tadi, Pak Ustadz. Saya tangkapnya begini tadi, poinnya itu bahwa Allah akan menetapkan Adam ini menjadi khalifah di bumi. Begitu kan, Pak Ustadz? Betul. Jadi dari sejak semula Allah udah tahu bahwa Adam itu ditetapkan untuk menjadi khalifah. Oke. Betul. Jadi di sini bisa nggak kalau kita fitnah bahwa Adam keluar dari surga itu karena kehendak Allah? Jika penarikan simpulannya begitu, Pak Ustadz. Coba uraikan ulang, Pak Ustadz. Begini, berarti Anda gagal paham dalam hal kodoknya. Jadi begini, Mas ya. Allah memberikan kita ikhtiar. Dan Allah yang akan menghendakinya. Contoh, saya kasih contoh gampang ya. Di depan saya ada masjid, ada gereja. Saya punya ikhtiar, Mas. Saya bisa memilih akan kemana saya. Ke masjid atau ke gereja. Tetapi ketika saya sudah memilih, oh saya ke masjid. Di sana Allah akan memberikan kekuatan kita, akan menghendaki langkah saya, akan mentakdirkan saya akan pergi ke masjid. Jadi ikhtiar dari saya, kehendak dari Allah. Begitu ya. Saya ulangi, ikhtiar dari saya, kehendak terjadinya saya jalan ke masjid itu dari Allah. Nabi Adam tahu bahwa beliau itu digoda oleh syaitan.
ternyata beliau terjadi khilaf, bukan melarang melanggar perintah Allah, tidak. Dan Allah tahu bahwa Nabi Adam akan khilaf. Kenapa? Karena Allah sudah akan menjadikan beliau sebagai khalifah di bumi, sebagai orang yang menyampaikan hukum Allah. Jadi kalau dikatakan kehendak Allah, iya, tapi ikhtiar siapa? Ikhtiar dari syaitan dan Nabi Adam. Tapi apakah berdosa? Oh tidak. Nabi Adam di dalam Al-Quran, di dalam surat Toha, ini ya saya bacakan ya. Kalau nggak salah surah Toha ya. Surah Toha. Sebentar. Waduh. Ada. Waduh, ntar ya. Toha. Ayat 15. Ini ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Adam itu gak salah gitu loh. Bukan ternyata, bukan Toha. Saya lanjut dulu Bang Zuma, saya sambil nyari ayatnya. Ini repot kalau pakai HP 1, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang Alex? Sudah paham? Atau sambil saya tanggapi Bang Ustadz? Saya pakai HP 1 soalnya, jadi saya nyari anunya dulu ya. Saya ketik di layar satunya ini. Oke, siap. Saya bacakan Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Allah menerima taubat dari Nabi Adam alaihissalam. Artinya Nabi Adam tidak ada dosa. Selesai perkara. Lanjutkan Dinda. Silakan. Ya, sebentar ya. Lanjut dulu teman-teman, saya sambil nyari ayatnya. Soalnya saya nyari di layar satunya ini, agak macet kalau di layar satunya. Lanjut. Ya, tabletnya mana? Oke. Ada di rumah. Mana bro. Bang Alex? Mau ditanggapi Bang Alex atau udah puas? Seperti Bang Juma katakan, Adam nggak ada dosa. Ya udah, Adam sini kita benarkan dia nggak bersalah. Besarin suaranya dikit Bang. Suaranya besarin dikit. Oke, dalam hal ini kan Adam nggak salah. Kita nggak bisa fitnah Adam kurang taat, nggak bisa, karena didukung sama dalil yang dikasih Bang Juma. Ini antara dua ini sudah Pak Ustadz. Ini kehendak Allah, Adam ini diusir dari surga. Apa iblis yang membuat Adam ini keluar Kehendak dari Allah surga? Kehendak Allah atas ikhtiar iblis gitu loh. Paham gak sih? Berarti oke, siap Pak Ustadz. Berarti Adam nggak salah, iblis nggak salah, kan gitu sudah Bang. Loh, kok gak salah? Yang ngasih ikhtiarnya siapa? Ikhtiarnya iblis kan? Maksud saya begini Pak Ustadz. Adam kan sudah dibebaskan dari dari perkara ini. Adam dibebaskan, dia nggak bersalah, nggak bisa kita fitnah. Adamnya kurang taat, oh nggak boleh. Ya, Bang Juma sudah kasih data tadi, ya udah kita benarkan Adam di posisi. Tinggal dua ini Pak Ustadz. Yang membuat Adam keluar dari surga ini itu sebenarnya Allah dengan ketetapannya atau kehendaknya, atau memang ini Adam keluar ini dipengaruhi oleh iblis. Lah, tadi itu iblis. Adam keluar itu karena akan ditetapkan sebagai khalifah oleh Allah. Ya, kalau misalnya dari awalnya memang Adam diciptakan untuk jadi khalifah, berarti kita nggak boleh fitnah iblis di sini Bang. Karena ikhtiar iblis kan untuk menjadi ikhtiar itu, maaf Ustaz, biar saya paham. Ikhtiar itu kan pilihan bebas ya dalam artiannya.
apa ya bahasa di dalam Kristen ya? Takdir. Usaha. Ada istilahnya itu friend apa ya? Ada istilahnya itu di kekristenan itu. Ikhtiar itu. Usaha, Ustaz. Usaha. Iya, usaha sendiri, pikirannya sendiri. Mempengaruhi. Oh, ya, sebentar Pak Ustaz. Karena begini Pak Ustaz. Coba kita kembali lagi. Kembali kemana Mendetail ini? kali dia ya. Mendetail kali kalau ditanya satu pertanyaan mencret. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi. Ya Islam. Itu misi utama. Di mana kemudian Adam dicipta? Di jannah. Lalu kemudian Allah menyeru kepada seluruh malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud karena iblis itu memang termasuk dari golongan kafir. Jadi yang tidak mau sujud itu kafir. Qala ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Kata Allah, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri karena kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Apa jawaban iblis pada saat itu? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku ini, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Apa kata Allah kemudian? Keluarlah engkau dari surga ini. Keluarlah engkau dari taman ini. Fa innaka rajim. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Karena diperintahkan sujud, tidak mau sujud. Allah kemudian mengutuk iblis itu dan memerintahkan kemudian keluar dari jannah. Itu perintah. Lalu ada kemudian persetujuan di sana. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan, kata Allah. Apa kata iblis? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah mengatakan, sesungguhnya kamu termasuk. Aku tangguhkan. Aku penuhi keinginanmu kemudian. Ila yaumi waqtil maklum, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya. Lalu apa kata iblis? Fa bi izzatika la uqiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu maka aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Maka apa kata Allah? Ya, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Jadi iblis yang menginginkan, kemudian iblisnya yang mau. Karena iblis itu merasa lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Dia mau menerima itu. Dia mau ikhlas iblis itu menerima kutukan. Yang penting Allah menangguhkan, memanjangkan usianya. Sepakat waktu itu. Iblis mengatakan, oke, tapi saya akan menyesatkan mereka. Aku Tuhan, aku wahai Tuhanku akan membuktikan bahwa aku lebih baik daripada iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Iblisnya berkata begitu. Aku buktikan. Tengok aja nanti ya Rob. Mereka semuanya akan lebih rendah daripada aku. Terbukti hari ini kan. Banyak yang terpedaya dengan iblis. Banyak yang menyembah setan. Itu buktinya. Bahwa yang dinarasikan Al-Quran itu fakta real. Ketika Allah bertanya, ya iblis. Ayatnya Bang. Gimana dek, silakan. Ketemu ayatnya. Jadi Alhamdulillah, lanjut. Ini Allah ya, Allah itu sudah mengatakan Nabi Adam itu tidak salah. Bukan gara-gara buah khuldi dia itu dikeluarkan dari surga. Betul kata Bang Suma tadi. Ya setan yang salah karena ikhtiarnya dia gitu loh. Asli pendapat dari setan. Nah ini ya, ternyata surat Toha ayat 115, bukan ayat 15 ya, kurang 100 tadi. Karena ayat ini sudah dulu saya catat, ini baru ketemu ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila Adam min qablu.
Dan sungguh kami telah berpesan kepada Nabi Adam dahulu, Sudah dipesan oleh Allah bahwa jangan sampai tergoda oleh syaitan. Nah, fanasiyah. Tapi Adam lupa. Ini Allah yang menarasikan ya. Tapi Nabi Adam lupa. Walam najid lahu azma. Dan kami tidak mendapati untuk mengikuti setan. Sebenarnya Nabi Adam ingkar gitu loh. Tapi fanasiyah. Tapi beliau lupa. Sehingga turunnya Nabi Adam itu karena memang Allah menjadikan beliau khalifah. Bukan karena gangguan setan lalu diusir sebagaimana orang-orang mengatakan. Tidak. Maka betul yang disampaikan Bang Zuma tadi. Jangan fokus kepada cerita ini. Tapi fokus ketika cerita iblis disuruh sujud. Dia sombong. Dia tidak mau. Sehingga saat itu dialah justru yang dikeluarkan dari surga. Sampai tadi ya ada ayat yang disampaikan Bang Zuma, anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Kalau memang aku diusir ya Allah, berikan aku kehidupan sampai hari kiamat. Aku akan mengganggu anak cucu Adam. Maka Allah menepati keinginannya. Innaka minal munzirin. Ya, kamu akan dihidupkan sampai hari kiamat. Ya, sehingga banyaklah yang tidak menyembah Allah ya, yang ingkar. Lanjut Bang Zuma. Itu ayat Toha ya, Toha 115. Oke Bang, jadi saya agak sedikit paham ini. Jadi jika kita bebaskan Adam dari perkara ini tidak bersalah. Pertanyaannya Pak Ustadz, kenapa Adam meminta ampun dan Allah menerima tobatnya? Apa salah Adam Pak Ustadz? Silakan. Ya, sunnah, tapi kalau diarahkan ke orang-orang yang dekat dengan Allah, para nabi, itu seperti wajib, Mas. Para nabi melakukan hal sunnah, ka'annahu wajib, seperti hal yang wajib. Beda dengan kita. Kita kalau perkara sunnah itu dilakukan dapat pahala, gak dilakukan boleh. Kalau kita kan sunnah malah ditinggalkan. Kalau para nabi enggak. Nabi lupa saja, itu nabi sudah mengatakan minta ampun kepada Allah. Itu makanya nabi itu kan maksum, terjaga dari dosa. Sehingga khilaf sedikit saja mereka langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan lupa, sifat lupa itu diarahkan kepada kita, itu gak dosa sebenarnya. Makanya kata Rasulullah, rufi'al qalam. Ya, catatan amal baik dan buruk akan diangkat oleh Allah ketika orang itu lupa. Kalau orang itu lupa, atau orang itu dipaksa atau mau dibunuh, atau orang itu sedang tidur, ya maka ada hukum. Tapi kalau para nabi lupa itu sudah seperti maksiat gitu loh. Lupa itu sudah seperti maksiat. Makanya ketika Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, ditanyakan bagaimanakah hukum orang yang sholat, di dalam sholatnya dia lupa kepada Allah. Lupa rokaat kedua atau lupa rokaat ketiga. Maka guru Imam Syafi'i mengatakan dia harus berpuasa selama 2 tahun. Karena kalau di sholat saja dia lupa kepada Allah, berarti dia harus puasa selama 2 tahun. Nah ini orang-orang yang dekat dengan Allah, lupa saja itu sudah dianggap maksiat. Nah kita harus tahu bahwa kata maksiat kalau diarahkan ke kita kan berzina, membunuh, riba, dan lain sebagainya. Tapi kalau para anbiya, para nabi yang dijaga oleh Allah dari dosa-dosa, terpleset sedikit saja, padahal cuma lupa. Andaikan diarahkan ke kita itu gak apa-apa aslinya. Tapi itu menjadi seperti kesalahan fatal bagi para nabi. Paham? Oke Pak Ustadz, sebentar. Nanti ceramahnya di belakang Pak Ustadz. Sampai di sini paham saudara? Saya ulang lagi. Ya sebentar. Saya ulangi lagi pertanyaan Pak Ustadz. Biar enggak loh, ini jawaban bukan ceramah ini. Ya oke. Lah, kan kamu nanya tadi, aso. Ya, apa kesalahan Adam? Kenapa kok minta ampun? Kan begitu pertanyaan kamu. Maka saya jawab, Mas. Menjawab, lupa saja itu sudah dianggap salah oleh Nabi Adam gitu loh. Coba, di mana kita temukan dalil bahwa Adam itu lupa? Biar nggak ada fitnah Adam kita. Loh, tadi kan sudah saya baca, Mas, surat Toha ayat 115, kuculuk. Surat Toha ayat 115, Salahuddin Wahid.
Nabi Coba Adam baca itu tidak, sorry, sedikit aja. Ya. Nabi Adam itu sudah diingatkan oleh Allah sebelum kemudian dijatuhkan oleh iblis. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Kan sebelumnya Allah perintahkan kepada mereka, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya sesuka hatimu. Tetapi, kata Allah, jangan dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang zalim. Nah itu perintahnya. Tapi Nabi Adam lupa atas perintah itu. Ketika iblis datang, dibuat lupa kemudian sampai dia makan. Makanya Allah kemudian mengajarkan beliau bertobat dan Allah menerima tobatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Gak ada masalah di situ. Clear, very very clear, kata pendeta siapa itu? Temannya salah ya juga. Ya, lanjut Dinda, lanjut. Artinya Adam salah. Buka dulu ayat Toha 115 buka dulu biar kamu gak nanya-nanya terus. Mana ayatnya bahwa Adam lupa? Surat Toha ayat 115 fanasia, maka lupa Adam itu kan ayatnya begini nih. Walaqad ahidna, kata Allah, kami sudah memberikan pesan kepada Adam, ila Adam min qablu, sebelumnya Allah sudah ngasih pesan nih, jangan sampai tertipu sama iblis. Fanasia, maka Adam lupa. Walam najid lahu azma, dan Nabi Adam tidak punya azam, tidak punya niatan mau sengaja mau melakukan pelanggaran itu, gitu loh. Coba dibuka dulu biar sampai ndak nanya-nanya lagi, di awal sudah dikasih ayat. Yang susah itu, Mas, ada rasa udah cukup ya, jelas ya penjelasannya ya. Dulu Bunda Rahma. Cukup jelas. Dulu Bunda. Sabar Bunda ya. Belum ya? Belum. Silakan. Yang susah itu, ini kan Nabi Adam kan ya, manusia yang Allah klaim dijaga dari dosa karena beliau adalah Nabi dan Rasul. Yang susah itu ada Tuhan mengizinkan roh kejahatan masuk kepada suatu makhluk sampai ada orang ya yang berternak babi itu rugi 2000 babinya. Wah, itu bahaya itu. Loh, kok kabur? Mau saya kembalikan. Ya, gara-gara Tuhan ada orang yang punya babi ribuan itu rugi. Danaunya langsung mati, tewas babinya itu. Wah, itu harus diganti itu. Tuhan punya utang itu sama ternak babi itu.